Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, sehat selalu dan semoga berbahagia. Eh, Bung Imam, selamat beraktivitas pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, ya posisi. oke kita mulai. Oke, boleh. Iya Bung, menarik nih. Bung. Em, di sela-sela libur Idul Fitri, Prabowo Subianto bertemu. Saya nggak tahu apakah dia bertemu atas permintaan media. Ada 7 media ya, Tujuh Eh, media. 7 media bertemu di istana, ataukah itu permintaan Prabowo? Tapi ini menarik karena ini pertemuan yang kemudian tampaknya Prabowo ingin menegaskan bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada rakyat. Ini menarik untuk kita coba bedah apa yang sebenarnya ingin disampaikan Prabowo dari pertemuan dengan 7 media itu, Bung. Ya, saya kira ini adalah satu keputusan yang cukup eksklusif ya. Karena tujuh media itu langsung yang hadir tuh pemretnya, pemimpin redaksinya masing-masing begitu. Dan ini menunjukkan bahwa ada sebuah target yang secara khusus atau secara langsung ingin langsung Prabowo yang menyampaikan. Saya melihat ada dua hal. Pertama, isu tarif dagang yang mengguncang dunia dari Amerika Serikat itu perlu direspon. Karena bagaimanapun masyarakat dengan era informasi yang sangat terbuka seperti sekarang itu pasti akan terpengaruh oleh paparan informasi yang beredar. Nah, kalau presiden tidak memberikan sebuah pernyataan atau address gitu, maka ini akan membuat publik tidak memiliki filter. Bagaimana cara merespon informasi global yang memang secara langsung berdampak kepada eksistensi Indonesia dalam konteks ekonomi yang juga akan berdampak pada sosial politik. Yang kedua, saya menduga bahwa Prabowo memilih untuk turun tangan berkomunikasi langsung, diantaranya ada persoalan komunikasi yang tidak efektif berlangsung, yaitu misalnya ketika ada kasus media yang dapat dalam tanda kutip ya teror ya ataupun semacam intimidasi dengan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, yang pada akhirnya banyak publik melihat itu kayaknya era-era Orde Baru tuh, sehingga Prabowo melihat wah ini harus diklarifikasikan gitu kan. Apalagi ketika pejabat yang memang harusnya memahami konteks komunikasi secara efektif justru membuat satu pernyataan yang nirempati gitu ya, kemudian reaktif dan cenderung kayak arogan begitu. Itu saya kira pemicu-pemicu yang menjadi faktor penting mengapa kemudian Prabowo bertemu dengan pemret dari 7 media itu. Dan saya baca sekilas di Kompas itu bahwa Najwa Shihab melihat Prabowo kali ini adalah orang yang bersedia untuk melakukan wawancara dengan media, pemret media, tanpa bertanya dulu apa pertanyaan yang akan diajukan. Nah, ini diapresiasi itu oleh Najwa Shihab. Nah, biasanya para tokoh, apalagi kalau dari birokrasi atau eksekutif, itu sebelum wawancara nanya dulu itu apa saja yang mau ditanyakan gitu. Nah, kemarin katanya kata Najwa itu Prabowo tidak meminta itu. Artinya Prabowo lebih terbuka, siap untuk menghadapi kenyataan, termasuk diantaranya adalah kritik itu sendiri. Nah, ini saya kira poin ya bagi Prabowo. Dia melakukan satu pilihan yang tepat. Meskipun ini seharusnya juga menyisakan satu PR tersendiri. Dan kalau di ujung artikel yang saya tulis itu, itulah ujian yang sesungguhnya. Setelah berkomunikasi, apa yang akan jadi aksi dari seorang Prabowo? Kira-kira begitu. Ya, ini Prabowo kan kita kenal dulu ya, seringkali dicitrakan sebagai orang yang akan membungkam media, kemudian dianggap
sebagai figur yang otoriter ya, tapi dia mencoba membalik itu dengan katakanlah mengundang wartawan, dan tampaknya ini seperti yang Bung sampaikan, dia berusaha untuk menjernihkan persoalan yang kemarin teror terhadap media itu. Nah pertanyaannya, eh, apa perbedaan komunikasi politik yang otentik dengan pencitraan semata yang barangkali dilakukan oleh Prabowo dengan katakanlah yang di masa-masa yang lalu? Apa yang mencolok dari situ? Dan apakah ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemimpin hari ini? Ya, saya melihat bahwa cara Prabowo ini menurut saya otentik, asli dengan karakter dia gitu ya. Ya. Jadi dia tidak perlu membuat satu rekayasa tertentu, membuat acara tertentu, kemudian dia mengatakan sesuatu secara terburu-buru seperti umumnya para pejabat gitu ya, termasuk presiden yang sebelumnya. Jadi ada acara dulu, dibentuk sebuah acara, kemudian diundang media, di sana dia ngomong bahwa ini loh, nah, maksudnya kan memberi bukti gitu. Nah, Prabowo tidak melihat itu sebagai jalan yang tepat. Justru dengan karakter Prabowo yang memang komunikasinya model seperti itu, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini menunjukkan dia punya pikiran terbuka. Masa lalunya iya, tetapi kan orang tidak mungkin tidak berubah. Orang itu pasti mengalami proses-proses untuk mencerna masa lalunya dengan masa kini, terlebih ketika sekarang Prabowo memang seorang presiden dan dia memang harus berbicara kepada rakyat. Dan konteks ini dia mengundang 7 media itu saya kira efektif daripada Prabowo dikejar-kejar oleh media untuk menanyakan apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar dari rakyat. Itu jauh lebih baik menurut saya. Dan lebih jauh sebenarnya, meskipun media ini adalah pilar keempat demokrasi, Prabowo juga perlu mengundang elemen-elemen yang lain sebenarnya, Ya. yang sifatnya sama dengan model wawancara itu, ingin mendengar, terbuka gitu, terutama pada para pemimpin organisasi-organisasi muda gitu. Nah ini Prabowo berkepentingan sekali karena mayoritas penduduk kita ke depan itu milenial, Gen Z, dan seterusnya. Sedangkan yang akan menerima kebijakan dan merasakan dampaknya ke depan, mayoritas adalah mereka yang rata-rata mereka butuh stabilitas ekonomi, mereka butuh akses ke perumahan, kemudian mereka juga sangat memerlukan stabilitas dalam konteks mereka dapat pekerjaan, dan seterusnya. Termasuk arah pembangunan yang memang mulai melihat masa depan. Nah ini kan yang menjadi tangkapan sebagian orang, Prabowo selalu dipandang pada masa lalu. Padahal dengan Prabowo mengundang wartawan ini, dia sudah paling tidak asumsi publik bahwa Prabowo itu tertutup, tidak mau mendengar, tidak bisa dikritik. Nah itu dia bantah lewat aksi kemarin itu. Nah meskipun kita tentu juga melihat apakah nanti Prabowo akan benar-benar mengingat itu, apa yang menjadi statement-statement dia dan membuktikannya. Karena kalau yang masa-masa lalu, itu media hanya menjadi semacam lipstick bagi kepentingan-kepentingan penguasa. Yang penting lipstiknya sudah tebal, merah merona begitu kan. Soal rakyat merana itu sudah tidak lagi menjadi pikiran dia gitu. Nah, ini yang Prabowo harus betul-betul jaga otentifikasi dia terhadap kebangsaan, karena memang militer itu mencintai rakyat gitu ya, dan punya nasionalisme yang tinggi. Itu yang sebenarnya menjadi kerinduan rakyat setelah itu apa. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan SBY, SBY punya gaya komunikasi yang elit gitu ya, formal, kemudian berjarak gitu. Nah Prabowo mungkin dengan rakyat berjarak, dia tidak datang ke tempat tertentu untuk belusukan dan seterusnya, tapi apa yang dia lakukan dengan menyampaikan gagasannya kepada media, saya kira itu sarana yang efektif di era seperti sekarang. Apalagi Prabowo semakin aktif juga share itu di Instagram pribadinya dan seterusnya, sehingga rakyat bisa langsung interaktif di sana. Jadi cara kita melihat Prabowo memang harus dua sisi, masa lalunya, tapi juga kita harus melihat mengapa dia memilih sesuatu pada hari ini. Itu artinya dia punya gagasan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Begitu. Iya, eh, ya
bahwa kemudian Prabowo mampu tampil beda dengan masa lalu, maksudnya pemimpin masa lalu yang tadi Bung singgung bahwa tidak bisa lagi menggunakan cara-cara seperti di masa lalu hanya dengan gimmick-gimmick seperti itu. Nah, setelah komunikasi politik ini dilakukan, kira-kira apa konsekuensi dari keterlambatan? Maksudnya ini kan Prabowo harus mengambil tindakan yang cepat terkait dengan isu-isu yang berkembang belakangan tentang isu tarif masuk impor ke Amerika Serikat, kemudian isu-isu dalam negeri sendiri. Apa konsekuensi keterlambatan dalam mengambil tindakan terhadap persepsi publik kalau kemudian Prabowo ternyata hanya berhenti pada komunikasi politik belaka? Ya, sebenarnya ketika Prabowo memilih untuk melakukan komunikasi politik lewat media, dia sebenarnya sudah siap dengan kerangka kerja itu. Ya. Nah, tantangan Prabowo sekarang itu bukan pada siapa-siapa, tapi pada tim Prabowo itu sendiri. Ya misalnya tadi ya, kaitan dengan komunikasi. Ternyata orang yang diberi mandat oleh Prabowo, Presiden, untuk berkomunikasi itu tidak bisa berjalan. Nah, itu kan persoalan. Ya, gagasan Prabowo itu harus betul-betul bisa ditangkap itu. Terutama oleh mereka yang memang secara struktural punya job desk yang mengedepankan hal-hal tersebut. Ya kalau komunikasi ya gimana pikirannya Prabowo itu betul-betul harus diterjemahkan, dan disitulah Prabowo punya tantangan sekarang. Nah terlebih publik juga masih melihat bahwa Prabowo betul-betul harus menancapkan konsolidasi yang lebih efektif di kabinetnya. Nah kalau itu kemudian bisa berjalan dengan baik, saya kira Prabowo akan sangat terbantu. Nah persoalan-persoalan ini yang memang akan menjadi batu sandungan Prabowo. Tapi kalau dia bisa hadapi, itu akan menjadi poin penting. Ini akan melegenda kalau dalam bahasa-bahasa film itu kan, ini akan melegenda. Nah, tinggal apakah Prabowo mampu untuk berhadapan dengan pihak-pihak yang kontra secara interest, secara kepentingan. Kalau Prabowo mampu menghadapi pihak-pihak yang kontra itu dengan efektif dan menunjukkan kepada rakyat bahwa dia memang bisa memberi bukti, saya kira Prabowo akan melegenda, walaupun momentum itu sangat singkat, tapi ini sangat menentukan karena pertama adalah kaitan dengan kepemimpinan dia yang diduga akan kembali menjadi otoriter. Pada saat yang sama, ini adalah tentang efektivitas kepemimpinan dia ketika menyelamatkan Indonesia dari dampak tarif dagang yang ditetapkan oleh Amerika. Itu saya kira poin yang paling penting Prabowo harus ambil. Oleh karena itu dalam konteks ini mungkin Prabowo sangat efektif kalau dia melibatkan pihak-pihak yang memang kompeten, mampu bekerja secara progresif, pada saat yang sama dapat memberikan bukti pada tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Ya, karena ya tadi masih terkait dengan yang Bung sampaikan betapa pentingnya komunikasi politik ini. Kan sebelumnya kalau kita jejakkan yang beberapa hari lalu, tim juru bicara kepresidenan itu kan blunder ketika ada isu kemudian pengiriman kepala babi ke media. Ya, itu kan blunder pernyataannya bahwa ya dimasak aja gitu. Itu kan bagaimanapun walaupun itu hanya mungkin respon spontan, tapi kan itu menunjukkan kualitas juru bicara dan itu menunjukkan legitimasi publik ya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya peran komunikasi politik dalam menjaga legitimasi kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin, Bung? Karena Prabowo bagaimanapun kita tahu sejarahnya seperti apa. Bagaimana seberapa penting kemudian peran komunikasi politik ini dibangun dan dalam konteks kepemimpinan Prabowo, karena kalau ini tidak betul-betul dikelola dengan baik oleh Prabowo justru akan merugikan dirinya sendiri, karena Prabowo dicap sebagai orang yang akan betul-betul bekerja untuk rakyat. Tapi kalau kemudian dari sisi komunikasi politik, komunikasi publiknya tidak sampai ke akar rumput, ke masyarakat, maka yang justru terjadi sebaliknya. Nah, seberapa penting legitimasi politik, legitimasi komunikasi publik ini yang harus dijaga oleh Prabowo? Iya, berkomunikasi itu artinya mau bertukar pikiran. Nah,
justru yang terpenting sekarang setelah berkomunikasi itu memang tim Prabowo harus melihat apa reaksi publik. Karena memang belum malam tadi itu belum dirilis apa isi wawancara dengan Presiden Prabowo kan. Kemungkinan pagi ini sampai hari inilah itu akan banyak dirilis minimal dari 7 media itu. Apa yang sebenarnya menjadi pesan Prabowo gitu. Tetapi ketika Prabowo telah menyampaikan pesan, telah menyampaikan gagasan ke ruang publik, yang penting itu adalah bukan hanya apa reaksi publik, tetapi bagaimana publik memberikan respon, feedback tentang gagasan-gagasan dia. Itu yang paling penting. Karena yang disebut pemimpin hari ini itu adalah yang memang mengerti apa aspirasi rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Walaupun secara alamiah, secara ilmiah bisa kita tebak gitu. Tetapi dalam konteks seperti ini, semakin mampu Prabowo berkomunikasi, itu rakyat akan semakin trust. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Prabowo telah berkomunikasi seperti ini, dia penting untuk menemukan pola komunikasi ke depannya seperti apa. Gitu. Karena Prabowo juga harus memilah, nggak semua isu harus dia yang respon. Ya. Ini sama dengan yang dahulu presiden urusan gorong-gorong, urusan apa dia yang turun. Nah, ini kan kelihatan betul bahwa belum ada satu muatan yang mau dia sampaikan gitu. Nah, ke depan harus ada pola memang yang mana presiden betul-betul melihat mana isu yang paling strategis, penting untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, memang harus bicara seperti itu. Tapi pada saat yang sama, setelah dia melakukan komunikasi seperti ini, dia bersama timnya harus melihat apa sih aspirasi rakyat. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk berjiwa besar. Nah, ini penting sekali. Banyak pemimpin itu kadang kedudukannya tinggi tapi jiwanya kerdil gitu. Maksudnya itu sedikit ada omongan yang tidak enak dia langsung tersinggung gitu ya. Dia menjadi terpicu untuk bereaksi dengan watak-watak dan karakter-karakter yang tidak rileks gitu ya, tidak santai begitu. Nah, itu juga diperlukan baik oleh Prabowo sendiri ataupun oleh timnya oleh tim yang dia bentuk. Karena kadangkala justru jiwa besar itu tidak muncul pada timnya. Akibatnya masukan atau input yang diberikan kepada presiden juga menjadi bernada emosional. Nah, ini penting gitu. Ya, PR yang sesungguhnya ketika komunikasi telah disampaikan itu memang mau mendengar, mau bertukar pikiran. Dan saya kira sebagai relasi presiden dengan rakyat, apa sih yang harus dibenci dari rakyat? Toh rakyat itu sebenarnya dengan keterbatasan kosakata, diksi, dan bahasanya mungkin terasa tidak enak di hati, tapi sebenarnya yang sedang terjadi di dalam pikiran bawah sadar rakyat itu, mereka berharap presiden bisa membantu mereka, presiden bisa melindungi mereka. Nah, itu yang harus menjadi kesadaran paling dasar dari seorang Prabowo. Luar biasa, Bu. Ya, barangkali itu, Bung, obrolan kita terkait dengan isu bukan isu ya, peristiwa pemanggilan atau pertemuan wartawan media 7 media dengan Presiden Prabowo Subianto. Baik teman-teman semua, barangkali itu obrolan kita hari ini. Yang jelas bahwa poinnya adalah presiden atau pemerintah harus betul-betul secara egaliter membuka diri untuk secara terbuka menyampaikan apapun yang penting untuk diketahui oleh publik. Dan media harus terus memperkuat perannya sebagai bagian dari pilar demokrasi hari ini. Sehingga kalau di media sosial tuh Tempo kan nggak diundang, jadi dianggap 7 media ini jadi ya dianggap lalu coba ada yang membuat lelucon lah. Tapi terlepas dari itu semua, semoga pemerintah, penguasa terus menguatkan peran-peran komunikasinya ke publik. Begitu, Bung, ya, barangkali. Ya. Iya, terima kasih, Bung, atas waktunya. Dan jangan lupa share dan subscribe channel ini bagi pemirsa semua yang belum subscribe. Dan di kesempatan lain kita akan kembali berbincang dengan topik-topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.